Hai guys, berjumpa lagi dengan saya di Venus Diary. Nah, kali ini saya akan share tentang pengalaman saya waktu saya di karantina di PT. Begini guys, saya dari daerah saya bersama teman-teman yang lainnya dikirim ke PT untuk dikarantina selama 3 bulan atau selama belum ada majikan dan belum turun visa. Nah, waktu itu kita dikarantina di Sidoarjo di PT MSS. Nah, kita disambut dengan pembina yang ada di sana. Orang kantor juga menyambut kita dengan baik, dikasih makan karena waktu itu datangnya siang, pas makan siang, jadi dikasih makan, istirahat sejenak, dan kita diantar lagi oleh orang-orang di PT. Maksudnya ada petugas dari PT dan ada kendaraan yang kita untuk medikal lagi, walaupun kita udah medikal dari daerah kita, di medikal lagi karena di situ kan banyak teman-temannya. Jadi kalau misalnya kita ada penyakit, nah mereka yang udah sehat di situ udah dikarantina beberapa hari, beberapa minggu, takutnya kejangkit gitu kalau memang kita ada penyakit. Nah, dikarantina lagi dan hasilnya oke, maka kita masuk ke karantina, maksudnya masuk ke PT selama 3 bulan atau selama belum ada majikan dan belum turun visa. Waktu itu guys, di situ saya ceritakan pengalaman saya. Kita udah dimasukin di kamar karena ada kamar Manado, NTT, Jawa begitu. Udah bukan dipisah-pisahin sih, tapi maksudnya kan kayak lebih udah di kayak cepat identifikasi kalau di situ. Nah, habis itu dibagi-bagi kelompok, untuk kelompok masak, kelompok membersihkan. Nah, itu bergilir dari Senin sampai Minggu per kelompok. Jadi udah ada kelompok-kelompok guys. Ini ada jam tidur. Nah, waktu itu malamnya, cerita malamnya kita ibadah karena kita Kristen, ada tempat ibadahnya. Yang Islam juga ada tempat sholatnya. Nah, jadi setelah itu kita masuk kamar, tidur, kita tidur. Dan yang bertugas masa itu mereka lebih bangun lebih awal karena kan mempersiapkan makanan untuk kita ya, para calon-calon TKW kita kan banyak, jadi mereka bangunnya itu lebih subuh untuk mempersiapkan makanan kita. Dan yang lainnya nanti bangun pas ada bel itu jam 5 bel, maka semua bangun dan langsung apel pagi, olahraga pagi. Setelah olahraga pagi berdoa, membaca janji, menyanyi. Nah, itulah kegiatan. Setelah itu cek attendance. Setelah cek attendance, nah jadi per kelompok itu akan melakukan kegiatan rutin, maksudnya tugas masing-masing. Tapi itu bergilir sih. Misalnya hari Senin grup saya masak, Selasanya misalnya membersihkan lantai areal kelas. Nah, itu ya begitu. Yang lain di area kantin atau di area kantor. Jadi udah dibagi-bagi guys, bukan satu grup itu semua kerja, enggak, udah dibagi-bagi. Nah, setelah sudah selesai habis makan mandi. Mandi itu jam 8 bel, kamar ditutup, HP dikumpulkan di setiap guru, di setiap kelas sesuai negara tujuan masing-masing. Itu HP dikumpulkan karena kita mulai belajar di situ. Ada kelas-kelasnya dan udah disediakan, yang Singapura, yang Hong Kong, yang Taiwan, dan yang lainnya udah ada guru masing-masing. Kita belajar di situ, istirahat makan jam 12, tapi yang masak juga standby di situ. Udah kita makan, habis makan masuk lagi dalam kelas. Tapi itu kamar guys, selama kegiatan belajar mengajar itu ditutup ya, karena nggak boleh ada yang masuk. Jadi kita semua di situ udah teratur ya dari mulai situ. Nah, kita belajar lagi, habis makan siang belajar lagi. Sorenya juga jam 5 udah selesai, jam 4, kalau nggak salah jam 4 jam 5 gitu, kegiatannya udah selesai, kegiatan belajar mengajarnya. Dan kita lagi ke apel berdoa, habis itu cek attendance, dan habis cek attendance lagi melakukan kegiatan yang ada, yang masak, terus mandi. Nah,
begitu guys, terus menerus begitu, ada yang buang sampah, pokoknya bergilir lah, jadi nggak terlalu capek. Dan karena dinikmati, karena di situ kan banyak orang per grup, jadi agak rame gitu guys, jadi jangan pikirin boring gitu. Nah, hilang juga sih stres, karena apa, ada teman-teman yang ketawa-ketawa, maksudnya menghibur, saling menghibur, saling mendukung di situ. Nah itu guys, bergilir. Nah di kegiatan belajar mengajar juga dia diajarkan praktek masak, cara menyetrika yang baik, terus cara memandikan bayi, cara beddings, atau apa, tempat tidur itu, terus spray, pokoknya banyak kegiatan yang diajarkan. Terus nama-nama benda dari masing-masing negara yang dituju ya. Ini misalnya di Hong Kong ini sendok itu apa, garpu itu apa, itu udah diajarin semua. Dan cara memegang sumpit bila yang belum tahu pakai sumpit, pokoknya semua udah diajarin. Orang-orangnya juga di situ baik-baik, pengajarnya juga baik-baik. Itu di PT MSS yang saya masuk ya, di situ. Tapi makanya guys, nggak usah takut, nggak usah di PT nanti gini-gini, makanannya di. Nah, dan guys, bukan saja belajar dan belajar menunggu majikan, bukan. Setelah belajar itu guys, dari hari Senin sampai hari Jumat kegiatan belajar, dan pagi ya begitu seterusnya, pagi apel, ada piket masing-masing, dan setelah piket belajar, begitu terus Senin sampai Jumat. Dan hari Sabtu itu kalau nggak salah kayak ada kumpul per grup sesuai negara masing-masing. Karena aku udah udah 3 tahun lebih ya nggak di PT, jadi agak lupa istilahnya apa, namanya apa. Jadi kita kumpul di situ, nanti ada pembimbing, dan kita akan menjelaskan atau menanyakan masalah-masalah kita. Kayak ada unek-unek, kita bisa tanyakan ke pembimbing kita. Misalnya aku Hong Kong, Bu, kok aku belum ada majikan? Bu, kok aku belum turun visa, kenapa, apa alasannya? Nah, ibu pembimbing itu nanti akan telepon dari kantor, dan dia akan menjawab pertanyaan kita sesuai yang didapatkannya dari kantor. Jadi ada kelegaannya dari kita gitu. Jadi kalau misalnya kita ada pertanyaan kan, nanya langsung ke ibu pembimbing, dan ibu pembimbing nanyakan dari kantor, mungkin dari kantor dikasih tahu ke ibu, dan kita bisa mendapatkan jawabannya, alasan-alasan mengapa kita belum turun visa, atau mengapa kita belum ada majikan sampai saat ini, ya begitu guys. Nah, habis itu hari Minggu itu libur maksudnya kita tidak ada kegiatan sekolah, tapi tetap tugas masing-masing tetap dilaksanakan, yang membersihkan, yang masak tetap ada itu, tapi kita tidak ada kegiatan belajar mengajar, buat refreshing buat kita gitu. Dan juga guys, bukan cuma kita belajar begitu dan menunggu visa, ada waktunya nanti kita akan ulangan, tapi bukan semau kita hari apa kita pilih ulangan, bukan. Nanti itu nama-nama kita dicantumkan di papan tulis, di papan pengumuman. Ini nama-nama calon TKW yang akan ikut ulangan. Nah, di situ guys, nanti kita udah persiapkan diri dari sebelum-sebelumnya, dan nanti ulangan kalau lulus ulangan berarti kita udah siap tempur, maksudnya udah siap kerja ke luar negerinya gitu guys. Dan kalau misalnya nggak lulus lagi, akan belajar lagi dan akan mengulang lagi untuk ulangan. Berarti kan belum siap, bukan tidak bisa, tapi belum siap, belum prepare total. Tapi semua itu kan kalau kita jalani dengan dengan ikhlas, jalani proses yang ada, itu nggak ada keberatan sih, nggak beban gitu. Karena apa? Kita punya niat kita itu kuat gitu guys. Dan mungkin itu saja yang bisa saya share sekarang tentang waktu keadaan saya yang di karantina di PT selama hampir 2 bulan lah. Oke guys, itu saja ya guys. Terima kasih udah menonton video saya kali ini, dan jangan lupa di share, di like, di komen, dan di subscribe.